Berlatar di sebuah perjalanan kereta, kita akan melihat seorang pria yang terlihat aneh. Ia bernama Lal Singh Chadha. Melihat tingkahnya yang tidak biasa membuat orang-orang di sekitar terlihat risih, bahkan enggan untuk mengajaknya berbicara. Hingga kemudian pria itu melihat sepatu milik ibu-ibu yang begitu bersih, berbeda dengan sepatu yang ia kenakan. Ia berkata jika dirinya telah banyak memakai sepatu dan masih teringat sepatu pertama yang ia kenakan yang dinamai sepatu ajaib oleh ibunya. Dan disinilah ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil ia memang terlihat aneh. Ia teringat ketika dipasangkan sepatu ajaib itu. Bahkan orang yang memasangkan berkata jika kakinya tidaklah cacat, namun pemikirannya lah yang bermasalah. Lalu diceritakan nama Lal diambil dari nama buyutnya terdahulu yang telah meninggal akibat perang. Karena sang ibu bangga dengan buyutnya, lalu diambillah nama Lal untuk anaknya. Mereka tinggal bersama keluarga sang ibu di daerah Karoli 10 km dari Pathankot. Meski dirinya terlihat aneh, namun sang ibu selalu menjelaskan jika dirinya tidak berbeda dengan anak-anak lain. Ia juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan baik. Suatu hari sang ibu ingin mendaftarkan anaknya ke sekolahan, namun sang guru di sana menolak karena melihat Lal yang terlihat tak normal, bahkan menganggapnya bodoh. Mendengar itu sang ibu membantah jika anaknya tidaklah bodoh, melainkan hanya sedikit lambat. Meski begitu, ia ingin anaknya memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain. Ia juga rela akan membersihkan rumah serta membawakan makanan setiap hari agar anaknya dapat diterima. Mendengar itu akhirnya sang guru menyetujuinya. Tiba saatnya ia pertama kali masuk ke sekolah, namun tak seorang pun ingin duduk bersamanya. Di sisi lain, Lal bercerita jika dirinya tak pernah mempermasalahkan hal itu. Bahkan ibu-ibu yang mendengarkan ceritanya pun mulai tertarik. Hingga suatu ketika ia teringat suara manis yang memanggilnya saat itu. Dialah Rupa de Souza, orang pertama yang mau menerimanya sebagai teman. Bahkan sang ibu terkejut ketika anaknya memiliki seorang teman, karena selain ibunya tidak ada orang lain yang ingin berbicara dengan Lal. Hari demi hari dilewati, mereka selalu bersama, semakin akrab hingga Lal menyadari jika dirinya telah jatuh hati kepadanya. Kini Lal menyadari jika Rupa sebenarnya tak suka pulang ke rumahnya. Suatu hari ibunya membeli sebuah TV dan orang-orang di desa menonton pertandingan final Piala Dunia. Di sela-sela itu Lal mengatakan apakah Rupa mau menikah dengannya. Belum sempat Rupa menjawab, terdengar gemuruh orang-orang bersorak atas kemenangan India di Piala Dunia kala itu. Demikianlah ceritanya tentang Rupa yang merupakan teman baiknya. Lanjut ia bercerita memiliki bibi yang berada di Amritsar, dan ketika ia mengunjunginya, ia melihat banyak sekali tentara. Malam itu lampu padam dan terjadi ledakan di mana-mana seperti terjadi gempa bumi. Sang ibu hanya berkata untuk tidak keluar sementara waktu. Karena Lal yang masih kecil dan belum paham, sang ibu hanya menjelaskan sedang terjadi wabah malaria sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Setelah kejadian itu, bibinya pindah ke Delhi, dan ketika ia mengunjunginya, ia bergaul dengan sepupu dan teman-temannya yang sangat suka menari. Ketika itu salah satu teman sepupunya menyukai gerakan yang dilakukan Lal. Hingga kemudian orang itu menjadi aktor terkenal, dan orang itu adalah Shahrukh Khan. Seketika orang-orang sekitar nampak tak percaya jika Lal berteman dengan Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Masih berada di Delhi saat itu, mereka sedang berfoto di kediaman Perdana Menteri Indira Gandhi. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dan ledakan lagi.
Lalu muncul berita bahwa PM Indira Gandhi telah tewas oleh dua pengawalnya sendiri yang merupakan orang-orang Sikh. Pembunuhan ini diduga sebagai bentuk balas dendam atas invasi kuil orang-orang Sikh pada bulan Juni. Diinformasikan bahwa kaum Sikh adalah orang-orang yang menganut kepercayaan dengan ciri khas memakai sorban dan tak pernah memotong rambutnya. Setelah kejadian itu, mereka melihat banyak sekali orang-orang Sikh diburu untuk dibunuh akibat pembunuhan PM Indira Gandhi. Namun Lal yang masih kecil belum paham mengapa orang-orang ini terlihat marah kepada kami. Hingga akhirnya sang ibu terpaksa memotong rambut Lal demi keselamatan hidupnya. Kembali di kereta, salah seorang penumpang berkata jika saat itu dirinya juga berada di Delhi. Sebuah keajaiban dirinya masih bisa selamat saat ini. Bicara soal keajaiban, Lal pun memiliki cerita jika saat itu ia sedang berjalan dengan Rupa. Tiba-tiba teman-temannya melempari batu tepat di kepalanya. Rupa pun meminta Lal untuk lari sekencang-kencangnya. Saat itulah keajaiban terjadi karena dirinya dapat berlari kencang seperti angin. Dan sejak saat itu dirinya berlari kemana-mana. Suatu hari Rupa tidak datang ke sekolahan. Ia pun mendatangi rumahnya dan melihat Rupa yang hanya termenung. Melihat hanya bisa mendengar ibunya disiksa karena tak bisa memberikan sejumlah uang, saat itu Rupa hanya bisa berdoa agar bisa menjadi kaya. Namun pada akhirnya sang ibu harus meninggal dan kini Rupa diserahkan kepada neneknya. Dan ternyata nenek Rupa adalah pembantu di rumahnya yaitu Pupi. Hal ini tentu membuat Lal sangat senang. Ketika beranjak dewasa, sang ibu mengirim Lal dan Rupa ke sebuah perguruan tinggi di Delhi. Bahkan di sini mereka selalu bersama. Namun para pengganggu yang berasal dari desa mereka juga bersekolah di sini. Hal ini membuat Rupa terus berkata pada Lal untuk lari secepat mungkin. Tak sengaja seorang pelatih lari melihat potensinya dan kini menjadi atlet lari. Tanpa sadar, ia selalu memenangkan setiap perlombaan lari. Lanjut kemudian Lal bergabung dengan Korps Kadet Nasional dan Rupa menjadi seorang model. Lalu tiba-tiba universitas sementara diliburkan. Saat itu Lal sedang membawakan Golgappa, cemilan yang disukai Rupa. Lalu ia melihat Rupa yang diganggu oleh seorang laki-laki. Lal pun tak terima dan memukulnya. Rupa pun marah kepadanya karena sebenarnya ia sedang PDKT dengan orang itu karena pria itu orang yang kaya. Meski begitu mereka berdua segera berbaikan. Dan untuk kedua kalinya Lal mengatakan maukah Rupa menikah dengannya. Rupa hanya berkata jika dirinya ingin ke Mumbai menjadi aktris dan menjadi orang yang kaya. Sedangkan Lal menuruti keinginan ibunya agar masuk ke angkatan darat meskipun ia tak suka membunuh orang. Hingga tibalah saat ia lulus dari perguruan tinggi dan mulai bergabung dengan angkatan darat. Seperti biasa tak ada yang mau duduk dengannya hingga ia bertemu dengan Balaraja, sebut saja Bala. Seorang teman yang unik karena keluarganya telah lama berkecimpung dalam bisnis pakaian dalam. Dari kakeknya, kakek buyutnya, hingga generasi pendahulunya. Jadi cita-citanya setelah bertugas dari Angkatan Darat, ia akan memulai bisnisnya kembali. Setelah masuk di Angkatan Darat, Lal dengan mudah mengikuti semua materi, bahkan lebih mudah daripada ketika ia berada di universitas. Ia hanya cukup menghafal perintah atasan, hingga ia dijuluki seorang jenius. Di sisi lain, di setiap materi Bala selalu membahas mengenai pakaian dalam. Suatu ketika dirinya diajari cara membuat rompi pakaian dalam dan membuatkan satu untuk letnan. Mereka pun semakin terkenal dan setiap hari libur mereka membuatkan rompi pakaian dalam untuk semua anggota.
Di suatu malam, tak sengaja ia melihat berita tentang foto-foto Rupa yang tak disukai oleh banyak orang sehingga ia akan dipenjara. Melihat itu, Lal segera mengambil cuti dan menuju ke Mumbai karena khawatir dengan Rupa. Lagi-lagi ia melihat seseorang mengatai Rupa, Lal pun tak terima dan menghajar orang itu. Kemudian mereka akhirnya berbicara. Di sana Lal berkata kesekian kalinya untuk menanyakan apakah Rupa mau menikah dengannya. Namun Rupa menjawab jika dirinya tak ingin pernikahan yang biasa-biasa saja. Ia ingin terus mencari uang untuk menjadi kaya. Untuk itu ia hanya ingin berteman saja pada Lal. Ketika ingin pergi, Lal berkata jika dirinya akan segera dipromosikan. Mendengar itu Rupa hanya berpesan untuk selalu hati-hati dan berlari menghindari bahaya sejauh mungkin. Kemudian diperlihatkan bahwa ternyata Rupa bekerja menjadi model sekaligus melayani orang-orang kaya agar dirinya mendapat pemeran utama di sebuah proyek film. Tahun 1995 akhirnya Bala dan Lal telah menyelesaikan pelatihannya, dan kini Bala telah menikah dan memiliki seorang anak. Ia juga tak bertemu dengan Rupa selama 4 tahun. Lalu Bala mengutarakan rencana kedepannya setelah selesai dari Angkatan Darat, yaitu mengajak Lal untuk menjadi mitranya dalam bisnis pakaian dalam. Mengetahui rencananya, Lal pun setuju menjadi mitranya. Kemudian tibalah di satu waktu mereka dikirimkan untuk sebuah misi di wilayah Kargil, di mana terdapat musuh yang masuk ke wilayah dan mereka ditugaskan untuk mengusir musuh tersebut. Meski sempat gugup karena Lal tak suka membunuh orang, Bala pun memotivasinya. Saat itu Bala dan Lal berada di tim penyerang. Namun tanpa disadari, musuh telah mengetahui mereka dan jumlah musuh lebih banyak dari informasi yang diberikan. Sang kapten lalu segera menghubungi markas pusat untuk mengirimkan bantuan sesuai koordinat yang telah ditentukan. Lalu ia juga memerintahkan semua anggota untuk segera mundur karena dalam 5 menit tempat itu akan dibombardir oleh pesawat. Bala pun memberikan kode pada Lal untuk segera mundur, namun tiba-tiba kemudian ia teringat perkataan Rupa jika dirinya diminta berlari sejauh mungkin ketika menghadapi bahaya. Lal pun berlari sangat jauh tanpa sadar dirinya berlari sendirian. Ia pun kembali untuk mencari Bala. Namun yang ia temui adalah rekan-rekannya yang sekarat yang kemudian ia tolong. Bahkan ia tak sadar bertemu pimpinan musuh yang sedang sekarat dan malah menolongnya. Setelah itu ia kembali mencari Bala dan akhirnya ia menemukan Bala yang terluka sangat parah. Ia lalu menggendongnya, akan tetapi dirinya malah tertembak di bagian bokongnya. Hingga akhirnya Bala tak bisa bertahan dan meninggal di tempat. Beberapa hari kemudian perang akhirnya berakhir. Demikianlah ceritanya saat perang bersama teman baiknya Bala. Lanjut ia bercerita saat dirawat ia bertemu dengan orang yang ia selamatkan yang sebenarnya adalah musuh mereka. Ia bernama Muhammad Paji. Orang itu kini tak memiliki kedua kaki. Kemudian ia menerima surat-surat yang dikirimkan Rupa yang tak pernah diterima. Lalu diperlihatkan kehidupan Rupa yang ternyata tak sesuai harapan. Setelah usahanya selama ini, ia tak menjadi pemeran utama dalam proyek film. Singkat cerita, Lal akhirnya menjadi tentara terbaik. Ia pergi ke Delhi untuk menerima penghargaan karena menyelamatkan nyawa 5 orang. Karena faktor medis yang membuat ia tak bisa berperang lagi, Lal pun diberhentikan dengan hormat dan ditugaskan sebagai pelatih lari. Sang ibu pun sangat bangga dengan pencapaiannya. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat Rupa dan segera ia mengejarnya. Namun siapa sangka, ia justru melihat Rupa dipukul oleh seseorang. Hal itu membuat dirinya marah dan menghajar orang tersebut.
Setelah kejadian itu mereka akhirnya bertemu. Rupa bercerita mengenai kehidupannya yang bertemu dengan banyak orang. Ia juga menikmati hidup meski sebenarnya ia tak bahagia. Lalu Lal mengajaknya untuk bersamanya karena di sanalah seharusnya tempat ia tinggal. Namun untuk sekian kalinya Rupa pergi dari hidupnya. Begitulah ceritanya. Lanjut ia bercerita, setelah itu Lal kembali ke Angkatan Darat bersama tim pelari. Selama setahun ia telah berkeliling dunia, namun siapa sangka ia bertemu dengan orang yang ia selamatkan dulu, yaitu Muhammad Paji. Mereka lalu pergi untuk sekedar berbincang-bincang dan menemukan fakta bahwa dulu Lal tak mengetahui jika yang ia selamatkan adalah musuhnya. Namun ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia lalu bercerita mengenai rencananya menjadi pengusaha pakaian dalam untuk menepati janjinya pada Bala. Muhammad Paji pun tertawa dan berkata jika nanti dirinya akan membantunya sebagai manajer pemasaran. Hari itu bertepatan tahun baru. Ia lalu teringat dengan Rupa. Kemudian diperlihatkan kehidupan Rupa yang rumit yang membuatnya hampir melakukan bunuh diri. Ia pun mengurungkan niatnya ketika teringat kata-kata Lal yang ingin membawanya pulang. Singkat cerita, Lal telah resmi keluar dari Angkatan Darat dan ia telah kembali ke rumah. Ia langsung mengunjungi keluarga Bala untuk meminta izin mendirikan bisnis pakaian dalam sesuai rencana mereka dulu. Dan pabrik itu dimulai di gudang rumah Lal. Tak lupa ia mengirimkan surat pada Rupa dan Muhammad Paji. Awal mula Lal dan timnya hanya tahu cara membuat hingga lupa bagaimana cara ia menjual produknya. Hingga suatu hari Muhammad Paji datang ke rumahnya untuk membantu. Beberapa strategi telah dilakukan namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga kemudian Muhammad Paji tersadar jika masalah utamanya adalah di nama produknya. Ia berkata jika produk ini membutuhkan nama seorang wanita. Teringatlah Lal pada Rupa sehingga diubah namanya menjadi pakaian dalam Rupa. Dan tentu saja hal itu membuat bisnisnya berkembang pesat hingga pindah ke kantor pusat di Delhi. Setelah bercerita ini pun orang-orang sekitar justru tak percaya jika dirinya adalah pemilik Rupa Corporation. Namun semua itu berubah ketika ia menunjukkan foto di majalahnya. Tak lupa dengan kesuksesannya, ia juga membagi beberapa keuntungan dengan keluarga Bala. Suatu hari Muhammad Paji melihat berita mengenai serangan teroris. Hal itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang dicuci otaknya untuk saling membenci. Ia sangat berterima kasih pada Lal yang telah menyelamatkannya. Kemudian di sisa hidupnya ia ingin kembali bersekolah untuk menyadarkan orang-orang yang telah dicuci otaknya. Ia pun berpamitan dan telah memperkerjakan beberapa orang untuk menjaga Rupa Corporation. Tidak berhenti sampai di situ, setelah itu ia mendapat kabar bahwa sang ibu mendadak sakit. Lal pun segera menemuinya. Sang ibu tersadar jika dirinya sudah tak lama lagi. Ia berpesan jika hal seperti ini sudah alami dan pasti akan terjadi pada setiap orang. Akhirnya sang ibu meninggal akibat kanker. Hingga kemudian Lal mendirikan rumah sakit atas nama ibunya yang diberikan gratis pada masyarakat kurang mampu. Karena sekarang tak ada lagi yang mengurus pertanian, akhirnya ia kembali ke rumahnya untuk membantu orang-orang sekitar. Dan ketika malam, ia selalu teringat dengan kenangan Rupa dan selalu melihat bayang-bayangnya. Hingga tiba-tiba keesokan harinya, ia melihat Rupa mendatangi rumahnya. Namun di sini Rupa hanya terdiam mendengar cerita Lal mengenai Bala, perusahaannya Muhammad Paji dan juga ibunya. Sesekali ia sangat marah ketika melihat pembantunya mabuk dan melakukan kekerasan pada istrinya. Seolah terjadi trauma yang begitu mendalam pada Rupa. Hingga kemudian ia kembali ceria dan memberikan sepatu yang saat ini digunakan sebagai hadiah ulang tahunnya.
Lalu di suatu malam, Lal untuk kesekian kalinya menanyakan apakah Rupa mau menikah dengannya. Dan akhirnya Rupa menjawab dengan ciuman mesra hingga mereka berlanjut untuk melestarikan keturunan di malam itu. Lalu tiba-tiba beberapa polisi datang untuk menjemput Rupa. Seolah ia tahu akan terjadi seperti ini. Ia pun pergi begitu saja tanpa memberitahu Lal. Esoknya Lal hanya bisa terdiam merenung melihat Rupa pergi begitu saja. Seolah orang-orang terdekat yang ia sayangi perlahan meninggalkannya. Semakin rumit ia memikirkannya, tiba-tiba terpikir jika dirinya hanya ingin berlari begitu saja tanpa arah dan tujuan. Ia terus melakukan hal tersebut hingga berbulan-bulan lamanya. Hingga muncul sebuah berita bahwa Abbas Haji yang merupakan pacar Rupa ditangkap dan dihukum seumur hidup atas pembunuhan. Sedangkan Rupa dihukum 6 bulan karena berperan sebagai pembantunya. Singkat cerita, apa yang dilakukan Lal saat ini yang terus berlari ternyata menarik media di sana. Namun ia tak meresponnya dan terus berlari. Hingga suatu saat ia terhenti dan hanya berkata jika ia ingin kembali ke rumah. Di sisi lain, terlihat Rupa yang telah keluar dari penjara dan bekerja di sebuah perusahaan melihat apa yang dilakukan Lal saat itu. Melihat dirinya yang kini semakin bertambah usia, ia pun mulai mengenakan sorban seperti kakeknya dahulu. Dan setelah itu, ia mendapat surat kiriman dari Rupa. Ia pun segera berkunjung menemuinya di daerah Chandigarh. Dan untuk itulah ia melakukan perjalanan kereta saat ini. Tibalah ia di tempat itu dan Lal pun berpamitan dengan orang-orang sekitar yang mulai menyukainya. Akhirnya ia bertemu kembali dengan Rupa, tak lupa juga ia membawakan Golgappa, cemilan yang sangat ia sukai. Namun tiba-tiba seorang anak kecil yang memanggilnya Mama datang menemui mereka. Tentu hal itu membuat Lal terlihat bingung bercampur aduk. Ia semakin terkejut ketika Rupa memberitahu jika anak itu adalah anak kandungnya bernama Aman Chadha. Tak bisa berkata apa-apa, justru Lal sangat khawatir apakah anaknya juga bodoh sepertinya. Namun siapa sangka jika anaknya itu paling pintar di kelasnya. Ia pun mulai mendekati anaknya itu. Dan saat itulah giliran Rupa menanyakan pada Lal apakah dirinya mau menikah dengannya. Lal pun sangat senang dan akhirnya mereka menikah dan hidup sangat bahagia. Akan tetapi kehidupan bahagia itu tak berlangsung lama. Rupa didiagnosis sebuah penyakit yang membuatnya tak bisa bertahan lama. Lal pun teringat dengan kata-kata ibunya bahwa semua orang pasti akan mengalami hal ini. Ia pun hanya bisa pasrah dan menerima semua ini. Kini ia hanya bisa menceritakan segalanya di makam sang istri tercintanya. Ia juga berjanji akan merawat anaknya dengan baik dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film La Sing Chadha. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen di bawah. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.